Minimnya saksi dalam kasus mutilasi Ngawi membuat Polda Jawa Timur sulit menjerat Muhammad Ahlisin Maulana alias MAM untuk terlibat. MAM adalah keponakan Rohmat Trihartanto alias Antok, 32, tersangka utama dalam tindak pidana pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah, 29, wanita asal Blitar. Antok yang merupakan kekasih gelap korban berhasil ditangkap polisi pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, di kawasan Jalan Raya Madiun. Antok ditangkap setelah koper berisi jasad ditemukan di Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Sejak saat itu, Antok diburu polisi sebab selain memutilasi, Antok juga menyebar anggota tubuh korban ke kabupaten lain yakni membuang bagian kepala ke Trenggalek serta bagian kaki ke Ponorogo. Selama menjalankan aksinya, belakangan diketahui ada sosok MAM yang membantu, namun keterlibatannya dalam kasus ini sulit dibuktikan. MAM tertangkap rekaman kamera CCTV saat sedang duduk di luar kamar Hotel Adi Surya, TKP Antok melakukan eksekusi mutilasi terhadap korban. Namun dalam CCTV, tidak ada aktivitas MAM selain duduk selama Antok sibuk membawa koper merah yang berisi tubuh korban. Kendati begitu, MAM turut diperiksa oleh pihak kepolisian guna mengungkap dugaan aktivitas pelanggaran tindak pidana lain yang dilakukan. MAM udah kita amankan. Tapi untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, kata Direskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Sayangnya, pemeriksaan polisi terhambat karena minimnya saksi di tempat kejadian perkara, TKP, saat tersangka melakukan eksekusi. Kita minim saksi bahwa dia, MAM, di dalam hotel, posisi dia di luar, ucap Kasubdit 3 Jatanras Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur, saat dikonfirmasi Polda Jatim, Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025. Sehingga, Polda Jatim menegaskan status MAM masih sebatas saksi wajib lapor. Masih tersaksi, wajib lapor, ucap Jumhur melansir Kompas.com. Penyelidikan kasus mutilasi mayat dalam koper merah ini terus berlanjut untuk merekam seluruh kronologi. Tidak hanya kerabat tersangka, kerabat korban pun akan dimintai keterangan. Masih kita kembangkan, kami kembali memeriksa saksi-saksi di TKP dan kerabat tersangka maupun korban, kata Jumhur. Kasus yang dilatari karena motif asmara ini membuat Antok dijerat pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal seumur hidup. Rekaman CCTV terbaru yang memperlihatkan momen sebelum Uswatun Hasanah, 29, dibunuh dan dimutilasi oleh sang kekasih, Rohmat Trihartanto tersebar di lini masa. Dalam rekaman CCTV tersebut, terkuak aktivitas korban dan tersangka sebelum peristiwa pembunuhan terjadi pada tanggal 19 Januari tahun 2025 lalu. Hal itu lantaran cerita yang disampaikan Antok berbeda dengan rekaman CCTV terbaru yang tersebar. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat momen 4 jam sebelum Antok membunuh Uswatun. Di video CCTV itu, Antok sempat datang ke sebuah restoran bersama korban di kawasan Jalan Mayor Bismo, Semampir, Kabupaten Kediri. Terlihat Uswatun mesra menggandeng tangan Antok saat memasuki restoran. Selama momen makan di sebuah pendopo restoran, Antok dan Uswatun tampak ceria dan penuh senyuman. Antok terlihat mengenakan kemeja panjang hitam, sementara Uswatun memakai baju warna merah muda dan rok hitam. Sebelum meninggalkan restoran, Uswatun tampak semeringah. Keceriaan di wajah keduanya pun belakangan disorot publik. Khalayak menyebut keterangan yang disampaikan oleh Antok dengan bukti rekaman CCTV tidak sesuai karena tidak ada tanda-tanda cekcok selama korban dan tersangka di restoran. Bahkan korban dan tersangka tampak mesra. Seperti diketahui, kasus pembunuhan tersebut terkuak setelah potongan tubuh Uswatun Hasanah ditemukan di dalam koper merah di Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Ngawi, Jawa Timur pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Lalu potongan kepala korban ditemukan 3 hari setelahnya yakni di kawasan Trenggalek, Jawa Timur.
Belakangan terungkap bahwa sosok yang tega menghabisi nyawa Uswatun Hasanah adalah pacar gelapnya, Rohmat alias Antok. Pria yang sudah memiliki istri dan 2 anak itu nekat membunuh dan memutilasi pacarnya di sebuah hotel Kediri. Kini resmi jadi tersangka. Antok blak-blakan mengungkap motifnya tega membantai Uswatun. Alasannya, membunuh dan mutilasi. Tuh ya gitu. Almarhum enggak terima istri saya punya anak lagi yang kedua. Pungkas Antok dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan TV One News. Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025. Lebih lanjut, pelaku mengaku sakit hati saat mendengar korban mengumpat anak kandungnya. Antok akhirnya gelap mata dan langsung mencekik Uswatun hingga tak bernyawa. Terus, korban nyumpahin, anak kamu itu perempuan. Suatu saat jadi lonte, sundel. Artinya saya emosi, ujar Antok. Dugaan Antok mutilasi jasad Uswatun Hasanah. 29. Tidak pakai pisau dapur disampaikan oleh Polda Jatim. Penyidik Polda Jatim mencium ada kejanggalan terhadap pisau dapur yang disebut Antok sebagai alat untuk mutilasi tubuh kekasih atau selingkuhannya, Uswatun Hasanah. Tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok, 33, asal Tulungagung menghabisi Uswatun Hasanah di kamar hotel Kota Kediri pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Jasad Uswatun Hasanah lantas dimasukkan ke dalam koper lalu dibuang di Kabupaten Ngawi dan sisa bagian tubuh lain seperti kepala dibuang di Kabupaten Trenggalek lalu kaki dibuang di Kabupaten Ponorogo. Menurut temuan Lab 4 Polda Jatim, terdapat kejanggalan pada pisau yang dipakai Antok untuk mutilasi korban. Kabid Lab 4 Polda Jatim, Kombes Pol Marjoko mengungkapkan tidak ditemukan jejak darah di pisau yang digunakan Antok untuk memutilasi Uswatun Hasanah. Pisau dengan sarung senjata tajam plastik warna hijau panjang sekitar 20 cm ini negatif darah. Jelas Marjoko. Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Mengutip kompas.com. Marjoko memastikan pisau yang disebutkan untuk mutilasi mayat dalam koper negatif darah manusia. Hal ini diketahui setelah tim Lab 4 Polda Jatim mengidentifikasinya menggunakan sampel darah yang diambil dari resapan di lantai kamar mandi melalui kasa. Marjoko menyebut pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kemungkinan Antok menggunakan senjata lain dalam memutilasi jasad Uswatun. Selain itu, polisi juga akan mendalami apakah pisau tersebut telah dicuci setelah dipakai untuk memutilasi. Jadi kami sudah berupaya memeriksa, mulai dari pisaunya, kemudian sarungnya. Tidak terdapat darah. Namun itu diakui oleh pelaku, dipakai untuk memutilasi, ungkap Marjoko. Yang jelas pada saat kami periksa, tidak terdapat darah, pungkasnya. Fakta selanjutnya, pisau tersebut dibeli Antok dalam perjalanan menuju hotel setelah mengambil koper di rumahnya kawasan Desa Gombal, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.